alat-alat yang emang bikin orang tersiksa luar biasa, tapi bisa bertahan gitu untuk waktu yang lama. Ngerti gak sih? Merinding sebadan-badan. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Terutama untuk kalian yang suka sejarah, terutama sejarah yang kita bahas di storytelling yang seru-seru banget. Apalagi season ini kita ngomongin sejarah-sejarah dari tempat-tempat paling angker di dunia. Storytelling Landmark atau situs-situs horor dunia, episode Tower of London, tempat paling angker atau paling berhantu di Inggris. Penjara dengan sejarah kelam, eksekusi, dan penyiksaan brutal. Tower of London atau yang resminya itu namanya His Majesty's Royal Palace and Fortress of the Tower of London. Panjang ya. Ini adalah salah satu landmark yang paling terkenal di kota London di Inggris. Tower of London sendiri itu awalnya guys dibangun sebagai benteng di sekitar tahun 1070-an. Bahkan dia sudah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1988. Secara keseluruhan, Tower of London ini lumayan gede. Menara London ini mencakup area sekitar 12 acres atau sekitar 4,9 hektar. Gede banget nggak? Udah gitu, ada tambahan juga di sekitarnya 2,4 hektar yang disebut sebagai Tower Liberties Area atau tanah yang dikosongkan untuk alasan militer. Nah, Tower of London sendiri terdiri dari 3 kompleks pertahanan utama atau ward. Ward terdalam berisi White Tower yang merupakan bagian tertua dari kastil. Di bagian utara, timur, dan barat dikelilingi sama Inner Ward yang dibangun pada masa pemerintahan Richard I di periode 1189 sampai 1199. Dan yang paling luar itu adalah Outer Ward. Nah, Outer Ward itu dibangun mengelilingi seluruh kastil di bawah pemerintahannya Edward I. Sedangkan di tepi sungai Thames terdapat Tower Wharf yang awalnya dibangun pada masa Edward I dan kemudian diperluas di masa pemerintahannya Richard II di periode 1377 sampai periode 1399 sampai ukurannya bisa sebesar yang bisa kita lihat sekarang. Nah, selama berabad-abad, Tower of London itu digunakan untuk berbagai tujuan. Sebagai istana kerajaan, menagerie, jadi kayak kebun binatang kecil, tapi juga ada bagian yang dibuat jadi penjara. Dan menara ini bisa dibilang punya sejarah yang sangat mengerikan. Jadi, The Tower of London yang dibangun pada tahun 1070-an itu dibangun oleh William I the Conqueror, yang bahasa Indonesianya adalah William pertama Sang Penakluk. Setelah kemenangannya dan penobatannya sebagai raja, William tuh khawatir ya akan ada semacam pemberontakan dari pemerintahannya. Akhirnya dia membuat benteng batu besar untuk mempertahankan dan juga menunjukkan kekuatan dari kerajaannya. Dan sengaja dia buat Tower of London di tepi sungai Thames biar posisinya tuh strategis dan dekat sama jalur perdagangan. Jadi orang-orang yang lewat dari segala macam tempat bisa ngeliat kekuatan dari William I. Dan Tower of London kemudian dikembangkan lagi untuk mempertahankan dan mengendalikan kerajaan. Pembangunannya aja memakan waktu sampai 20 tahun dan dia bikin menara ini bukan cuma nih untuk nakut-nakutin musuh dan menunjukkan kekuatannya, tapi di dalamnya juga dibuat tempat yang sangat mewah dan nyaman yang bisa ditinggali oleh para raja dan ratu. Dan sepanjang sejarah Inggris, raja dan ratu-ratu di Inggris itu menggunakan menara ini sebagai tempat perlindungan ketika mereka harus menghadapi masa-masa sulit. Lama-lama, di sekitar 1800-an, Tower of London juga menjadi tempat pembuatan, pengujian, dan penyimpanan persenjataan dan baju-baju besi. Kemudian jadi tempat juga di mana mereka mengendalikan persediaan uang kerajaan. Setelah itu juga dijadikan tempat untuk menyimpan perhiasan dan barang-barang yang berharga milik kerajaan. Nah, memang terdengar sebagai tempat yang historically atau secara sejarah sangat signifikan ya guys buat kota London. Tapi kok bisa tempat ini mendapatkan julukan sebagai tempat paling angker atau tempat paling berhantu di Inggris? Well, selain berfungsi sebagai benteng pertahanan, pembuatan senjata, tempat buat nyimpen uang dan barang-barang berharga, Tower of London juga terkenal dengan sejarah kelam, penahanan dan penyiksaan brutal
yang terjadi sepanjang sejarah Inggris. Di masa-masa dinasti Tudor 1485 sampai 1603, Tower of London itu menjadi penjara paling penting di Inggris. Di menara ini banyak banget nih orang yang ditahan, disiksa, dan dieksekusi guys. Siapapun yang dianggap berkhianat, mengancam keamanan nasional, baik dari anggota-anggota kerajaan, orang biasa, pendatang, siapapun guys akan dipenjara dan atau dieksekusi di menara London. Dan masa-masa Perang Dunia I bahkan, itu mata-mata dari Jerman yang ketangkep akan dibawa ke Tower of London untuk dieksekusi. Dari sejarah Inggris pun ada beberapa raja, ratu, dan tokoh terkenal yang pernah ditahan di menara ini. Pertama ada Elizabeth I, Elizabeth pertama. Sebelum dia menjadi ratu, Elizabeth itu pernah ditahan dan dipenjara karena dituduh terlibat dalam pemberontakan Wyatt. Tapi dia cuma dipenjara sekitar 2 bulan sampai akhirnya dia dibebaskan. Yang kedua ada Lady Jane Grey atau yang paling dikenal dengan nama 9 Days Queen. Dia disebut sebagai 9 Days Queen karena masa pemerintahannya itu berlangsung hanya selama 9 hari guys. Dari 10 Juli sampai 18 Juli tahun 1553. Dia kemudian digulingkan pada 19 Juli dan dipenjara di Tower of London. Dan di tahun 1554, Lady Jane Grey dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Yang ketiga ada Anne Boleyn, merupakan istri dari Raja Henry III. Dia ditahan di Tower of London atas tuduhan perzinahan dan pengkhianatan. Walaupun dia technically nggak dimasukin ke jeruji besi dan tetap ditahan di kamar yang mewah, tetap aja dia menjadi tahanan di Tower of London. Dan di tahun 1536, Anne Boleyn akhirnya dieksekusi di Tower Green dengan cara dipenggal menggunakan pedang. Next ada Sir Walter Raleigh yang merupakan salah satu saudara dari Elizabeth I dan juga seorang penjelajah. Kalau kalian ingat di video kita yang misteri hilangnya koloni Roanoke, dialah yang memimpin ekspedisi untuk mencari wilayah baru untuk menciptakan ibu kota Inggris. Ingat nggak? Dimana Inggris pada saat itu pingin banget nih guys nemuin satu wilayah yang mereka kira-kira bisa jadikan ibu kotanya Inggris. Sekaligus mereka mencari tempat buat dijadikan pangkalan agar para bajak laut Inggris bisa menyerang kapal dagang Spanyol yang sedang lewat membawa harta. Akhirnya Ratu Elizabeth pertama memerintahkan saudaranya dia, penjelajah Inggris bernama Sir Walter Raleigh, untuk menemukan nih lokasi itu kira-kira di mana. Nah, Sir Walter Raleigh ini pernah dipenjara 2 kali di Tower of London. Pertama karena dia menikahi salah satu pelayan ratu tanpa izin, scandalous. Dan yang kedua adalah tuduhan berkonspirasi melawan Raja James I. Dan karena tuduhan pengkhianatan tersebut, di tahun 1618 dia akhirnya juga dieksekusi dengan cara dipenggal. Next ada Guy Fawkes yang merupakan ikon dari pemberontakan. Dia adalah seorang tentara Katolik yang ditangkap karena mau menghilangkan nyawanya Raja James pertama, James I. Dia dipenjara, disiksa, dan di tahun 1606 Guy Fawkes dieksekusi dengan cara digantung, ditarik, dan dipotong. Hukuman yang pada saat itu dibilang standar untuk pengkhianatan. Jadi dikatakan seperti itu sebagai contoh biar tidak ada yang berani berkhianat pada kerajaan. Next ada Henry VI, Henry ke-6. Beliau ini ditahan 2 kali. Yang pertama karena kalah dalam perang melawan Edward IV. Yang kedua karena dianggap bahaya bagi tahtanya Edward IV. Henry ke-6 itu dipenjara sampai kehilangan nyawanya di menara. Selain sebagai tempat penahanan, eksekusi, dan semua hal yang terdengar mengerikan, di tahun 1483 ada juga sebuah misteri yang terkenal dari Tower of London. Misteri hilangnya putra-putra dari Raja Edward keempat, yaitu Edward kelima dan juga Richard. Kasus menghilangnya mereka itu dikenal sebagai Princess in the Tower. Jadi suatu hari kedua anaknya Raja Edward keempat itu hilang seperti ditelan bumi. Padahal anak-anak ini mestinya ada di dalam Tower of London. Gara-gara kerajaan kalang kabut untuk mencari para pangeran, muncullah teori-teori di masyarakat. Ada yang percaya bahwa mereka sengaja dihilangkan nyawanya atas perintah pamannya sendiri, Richard III, biar gak ada yang mengancam tahtanya. Ada yang bilang mungkin mereka tersesat di dalam tower, tapi gak ketahuan di mana. Ada juga yang bilang bahwa Raja Henry ke-7 yang menghilangkan nyawa mereka setelah dia jadi raja di tahun 1485. Intinya mereka hilang bertahun-tahun, berdekade-dekade, berabad-abad, sampai 191 tahun setelahnya. Baru di tahun 1674 ada 2 kerangka yang ditemukan di dalam menara dan dipercaya sama orang-orang sebagai kerangka para pangeran. Dan baru di 1933 kerangka tersebut diperiksa ulang dan ternyata sesuai nih, milik 2 anak laki-laki usia 12 dan 10 tahun, sesuai dengan usia para pangeran pas mereka menghilang.
Bayangin Tower of London saking besarnya, para pangeran yang hilang itu kerangkanya baru ditemuin 191 tahun kemudian. Merinding gak kalian kalau misalkan kalian tinggal di Tower of London? Di salah satu aja di salah satu cornernya, salah satu ujungnya gitu, dan kalian nggak tahu bahwa di lantai yang sama atau di atas kalian tepat ada kerangka manusia yang udah ratusan tahun hilang dan tidak ditemukan. Nah, karena Tower of London ini juga sebagai penjara bagi para pengkhianat negara, di situ juga disimpan barang-barang dan alat-alat penyiksaan yang sangat-sangat mengerikan, guys. Sangat-sangat wow. Di luar nalar untuk menyiksa para tahanan dan mendapatkan informasi dari mereka. Kita bahas beberapa. Ada The Rack. Lihat deh bentukannya. Ini adalah alat yang bisa meregangkan tubuh tahanan dengan cara menarik tali yang diikatkan ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki sampai menyebabkan dislokasi sendi dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Oh my god, gak sengaja keceklik aja sakit, apalagi kalau misalkan dipaksa sampai dislokasi sendi. Terus ada juga alat ini namanya Scavenger's Daughter. Ini alat yang bisa menekan dan juga memutarbalikan tubuh para tahanan dengan dua versi. Versi satu, alatnya terbuat dari besi yang berbentuk lingkaran, di mana tahanan akan kemudian dipaksa duduk dengan posisi jongkok di dalam lingkaran ini dan terus ditekan sampai mengakibatkan kerusakan paru-paru mereka. Versi 2-nya ini menggunakan seperangkat borgol besi yang juga mencekik leher dan juga pergelangan kaki. Kemudian para tahanan itu akan diputar dalam posisi yang menyakitkan. Oh my god, I can't. Aku merinding beneran, merinding sebadan-badan. Kemudian ada manacles. Manacles ini adalah borgol besi yang digunakan untuk menggantung para tahanan di pergelangan tangan mereka. Terus tangannya ini setelah diborgol dengan bergol besi itu diangkat ke atas kepala dan digantung, guys. Alat ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa parah dan juga potensi cedera. Menurut aku sih nggak cuma cedera ya. Udah pasti cedera kan? Gila. Dan ini tuh kejamnya kayak alat-alat yang emang bikin orang tersiksa luar biasa, tapi bisa bertahan gitu untuk waktu yang lama, ngerti gak sih? Jadi sakitnya tambah panjang lagi. Ada juga Little Ease. Namanya sih Little Ease ya guys, tapi ini merupakan sel kecil yang berukuran 1,2 meter yang mencegah orang untuk berdiri, duduk, atau berbaring. Jadi bener-bener literally segini guys, 1x1. Oh my god, klaustrofobia aku tertrigger banget. Udah klaustrofobik, asma pula, pengen nangis aku mikirin aja. Aduh. Ya tentunya penjara yang satu ini didesain untuk menyiksa para tahanan secara fisik dan juga psikologis gitu. Jadi sesek aku. Kaki kita aja disilangin, kalau lama-lama kesemutan kak. Kalau ukuran segitu kan kita mau nggak mau meringkuk kan. I hate it so much. Sumpah aku jadi kayak mulai sesek sendiri guys. Kita pikirkan yang lebih baik. Kita pikirkan hal-hal indah. Anyway, sejak abad ke-18, Tower of London itu sudah tidak berfungsi sebagai benteng maupun penjara dan dialihfungsikan sebagai objek wisata. Dengan sejarah menara ini yang bisa dibilang ngeri-ngeri sedap, ada legenda juga guys, dan cerita-cerita horor yang beredar seputar Tower of London yang membuatnya lagi-lagi mendapatkan julukan sebagai tempat paling berhantu di London. Dikatakan bahwa sejak dulu banyak banget penampakan-penampakan yang muncul di berbagai lokasi di Tower of London. Mulai dari penampakannya Arbella Stuart, sepupu dari Ratu Elizabeth pertama yang kehilangan nyawanya dalam keadaan kelaparan. Katanya nih, dia sering menampakkan dirinya di King's House di Tower Green. Para pangeran yang hilang, Prince Edward kelima dan juga Richard, itu juga dipercaya masih menghantui Tower of London. Katanya mereka tuh sering kelihatan dalam ruangan-ruangan kastil pegangan guys, sambil masih pakai baju tidur, mukanya kayak ketakutan. Gak tau kenapa, bahkan suara mereka itu sering banget terdengar di seluruh menara. Dan dari cerita orang-orang, penampakan yang paling sering muncul itu adalah penampakannya Anne Boleyn. Kata orang-orang, penampakan Anne Boleyn itu sering banget muncul di dekat tempat di mana dia dieksekusi di Tower Green. Ada juga yang mengaku pernah melihat penampakannya Anne Boleyn sedang memimpin prosesi di lorong kapel. Dan yang paling serem adalah para pengunjung yang mengaku melihat di koridor menara tubuhnya Anne Boleyn yang berjalan tanpa kepala.
Di Jewel House dipercaya bahwa ada sosok beruang raksasa yang sering banget muncul dan membuat para penjaga ketakutan. Ada juga laporan hantu beruang hitam yang terlihat di dekat Martin Tower di tahun 1816. Dan kenapa ada penampakan binatang-binatang itu? Ternyata Raja Henry III itu dulu menyimpan koleksi hewan liar, termasuk singa, macan tutul, puma, harimau, serigala, gajah, sampai beruang kutub. Dan basically, energi dari binatang-binatang tersebut dipercaya masih tertinggal di Tower of London. Selain para penampakan, ada juga sebuah legenda yang serem mengenai burung gagak. Jadi dipercaya guys, kalau misalkan ada gagak yang meninggalkan Tower of London, maka Inggris akan jatuh. Hah? Gimana maksudnya? Jadi legenda ini muncul dari cerita populer tentang Raja Charles II di abad ke-17. Raja Charles II pada saat itu ingin menyingkirkan burung-burung gagak yang ada di Tower of London karena John Flamsteed, astronomnya dia, mengeluh pengamatannya tuh jadi susah saat diganggu sama gagak-gagak yang ada di tower. Nah tapi kemudian ada seseorang yang bilang sama raja, jangan pernah mengganggu atau mengusir gagak-gagak yang ada di Tower of London karena gagak-gagak tersebut menjaga Tower of London, dan kalau mereka pergi, White Tower itu akan jatuh, rubuh, sekaligus menjadi tanda dari kehancuran kerajaan. Jadi Raja Charles II memutuskan bahwa setidaknya itu harus selalu ada 6 burung gagak di dalam menara, dan sampai sekarang setidaknya ada 6 ekor gagak yang beneran dipelihara di Tower of London. Dan mereka, burung-burung gagak itu dirawat guys sama seorang human warder yang disebut Raven Master. Sekarang Tower of London menjadi objek wisata yang bersejarah, dikelola oleh Historic Royal Palaces, Badan Amal Independen, sejak tahun 1990. Kalau misalkan kalian datang ke Tower of London, kalian bisa ngelihat banyak pameran dari The Crown Jewels, The White Tower, Battlements, Bloody Tower, Torture at the Tower Exhibitions, Fusilier Museum, dan juga Royal Mint Exhibition. Nah, di Tower of London ada satu tempat yang neroris kayaknya harus banget datengin. Tempat ini adalah pemakaman dari tahanan terkenal yang pernah ada di Tower of London. Namanya Kapel St. Peter at Vinsula. Ini adalah kapel tempat di mana 3 ratu Inggris yang tadi kita bahas, Anne Boleyn, Catherine Howard, dan Lady Jane Grey bersemayam. Sebenarnya mereka bertiga tuh dieksekusi dan dimakamkan tanpa tanda penghormatan sama sekali, tapi di 1876 ketika kapelnya direstorasi, ditemukan di tulang belulang mereka, termasuk jenazahnya Anne Boleyn. Kemudian jenazah-jenazah tersebut dipindahkan dan dimakamkan ulang di bawah lantai marmer, di mana akhirnya dituliskan nama-nama mereka serta lambangnya. Jadi kalian bisa datang ke makam mereka. Intinya sampai sekarang Tower of London itu masih dikenal sebagai situs sejarah di London yang akan selamanya dikenang bersama dengan sejarah-sejarah gelapnya. Gimana menurut kalian, Neroris? Ada yang tertarik nggak untuk ke Tower of London? Kamu tertarik ya, Alda? Menarik sih, tapi Tower of London ini emang besar banget. Waktu aku kesana, I barely could see anything karena waktunya gak akan cukup gitu untuk mengeksplor semuanya yang ada di sana. Tapi aku nyesel banget gak ke Kapel St. Peter. Kalau misalkan aku tahu bahwa sejarahnya sehoror ini, I wish I can go back. Tapi setidaknya next time kalau aku punya kesempatan lagi ke London, kayaknya ini bakal menjadi salah satu destinasi tujuan aku. Siapa yang mau ikut? Let's go guys. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian tahu tambahan-tambahan atau kurang-kurangnya, boleh banget ditambahin di bawah. Sekalian request, next time kita mau bahas situs horor dunia mana lagi? Komen di bawah. Sekalian subscribe karena besok kita akan ketemu di Neror. And I cannot wait to see you guys. Bye-bye. London sendiri itu sebenarnya dibangun sebagai benteng di tahun 19 dan yang kedua adalah tuduhan berkonspirasi melawan raju itu hilang seperti ditelan bumi. Ada juga yang bilang bahwa Raja Henry ke-7